di awal kami turun itu kami tuh ada menemukan apa ya, agak bingung Iya. tentang lokasi UPT ini sebenarnya di mana. Satu kawasan di Ya. dua desa administrasi yang berbeda. Iya, Pak. Permasalahan sebenarnya baru selesai tentang pembahasan soal batas desa. Nah, sudah selesai, tetapi belum ada tindak lanjut pada saat itu. Jadi kami sebenarnya banyak temuan-temuan ini dari segi infrastruktur. Kami menemukan bahwa jalan di SP1 sejak tahun 96 sampai sekarang itu belum pernah dibangun. Untuk permasalahan air sendiri, itu masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi baik itu kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan irigasi perkebunan. Iya. Semoga 9 program beraninya ini dapat juga diimplementasikan di kawasan transmigrasi Palolo. Assalamualaikum, selamat pagi, sobat Bisa BO. Ketemu lagi dengan kami podcast Bisa BO, bincang santai bersama organisasi. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Tamu kita ini jauh sekali ya, dari Kementerian Transmigrasi ya. Ini adalah teman-teman tim Patriot Transmigrasi yang bentukan dari Pak Menteri Transmigrasi Pak Iftithar Sulaiman. Mereka hadir di sini ya dalam rangka sedikit memberikan gambaran kepada kita mengenai apa sih sebenarnya tugas dari teman-teman tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi ini. Karena sebagaimana kita ketahui, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih Biro Organisasi perlu membahas soal transmigrasi ya. Jadi memang ini ada kaitannya dengan kita di Biro Organisasi, sebagaimana peraturan dari pemerintah pusat bahwa salah satu yang menjadi tugas dari Biro Organisasi sendiri adalah mengenai reformasi birokrasi. Nah, di dalam reformasi birokrasi itu ada namanya reformasi birokrasi tematik yang mengangkat isu-isu aktual Presiden pemerintah pusat di periode 2025-2029. Nah, di periode ini isu aktual Presiden itu ada 6 ya, termuat di dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2025 kaitan dengan pengentasan kemiskinan, kemudian investasi, kemudian hilirisasi, ketahanan pangan nasional, peningkatan akses dan layanan kesehatan, dan juga peningkatan akses dan layanan pendidikan. Ya. Ada 6 aspek di dalam reformasi birokrasi tematik ini yang menjadi fokus pemerintah pusat di periode 2025-2029. Nah, kehadiran transmigrasi di tim Patriot pada hari ini ya, itu kami juga ingin mengelaborasi dengan beberapa tema-tema mengenai RB tematik, khususnya kaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan nasional. Mungkin Sobat Bisa BO tidak sabar lagi ya mendengar cerita dari teman-teman tim Patriot Transmigrasi. Maka untuk itu kami persilahkan ya, siapa dulu yang mau bicara ini untuk memperkenalkan diri ya, silakan. Oh, Bapak dulu ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bisa BO. Perkenalkan, nama saya Irsandi Amra. Saya anggota tim ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, mungkin saya jelaskan dulu Pak ya, sedikit mengenai tim ekspedisi Patriot ini. Jadi mungkin balik sedikit, mundur sedikit. Kementerian Transmigrasi kan saat ini berdiri sendiri ya. Nah, Kementerian Transmigrasi punya 5 program unggulan yang mereka sebut, ada Trans Gotong Royong, ada Trans Karya Nusa, kemudian ada Trans Tuntas, kemudian ada Trans Patriot, dan yang terakhir adalah Trans Lokal. Nah, tim ekspedisi Patriot ini merupakan bagian dari program Trans Patriot, di mana di Trans Patriot ini ada 2 program. Ada yang pertama ada Trans Ekspedisi Patriot, dan yang kedua adalah
beasiswa Patriot. Ya. Nah, tim kami ini merupakan tim Ekspedisi Patriot. Untuk tim Ekspedisi Patriot ini, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan 7 universitas besar di Indonesia. Dari Jakarta ada UI, dari Jawa Barat ada ITB, IPB, dan UNPAD. Dari Jawa Timur ada ITS, dari Yogyakarta ada UGM, dan yang terakhir kami dari Jawa Tengah ada Universitas Diponegoro Semarang. Oh, berarti semuanya di daerah Jawa ya? Ya, semua daerah Jawa. Oh, iya. Tapi ada juga kolaborasi dengan kampus-kampus lokal yang ada di wilayah transmigrasi. Misalnya di sini di Palu ada Undip bekerja sama dengan Universitas Delako untuk merekrut untuk anggota tim. Ada 2 mahasiswa jurusan perencanaan wilayah kota yang direkrut oleh Undip. Oh, berarti masing-masing universitas yang menjadi leading project ya? Iya. Project leading mengenai ekspedisi Patriot ini juga merekrut melibatkan teman-teman yang ada di universitas lokal ya. Oke. Baik. Ya, silakan. Atau mau ini siapa? Ini mbaknya siapa ini namanya? Dulunya mungkin saya perkenalan dulu. Iya. Ya, saya Rahma, lulusan dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini bertugas sebagai anggota tim, bertugas untuk melakukan analisis spasial dan pemetaan yang nantinya output dari tim Ekspedisi Patriot ini adalah rekomendasi untuk evaluasi kawasan transmigrasi. Nah, jadi dari output tersebut nanti kita akan mendata apa saja potensi dan tantangan dari kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Sigi ini yang disebut dengan kawasan transmigrasi Palolo. Nah, nantinya dari hal tersebut, dari evaluasi yang kami analisis, kami akan merekomendasikan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan perekonomian baru di kawasan Palolo ini. Oh gitu ya. Mungkin ini ya, ini kan kami mungkin sobat-sobat Bisa BO mungkin ingin tahu juga. Jadi ingin tahu wilayah mana saja untuk di Sulawesi Tengah ini yang menjadi lokus teman-teman ekspedisi Patriot ini kan. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Rahma ya mengenai kawasan Palolo ya di Kabupaten Sigi. Mungkin ada selain Sigi ya, mungkin ada dari daerah lain barangkali. Jadi tim TFE ini diterjunkan di 154 titik kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia. Di Sulawesi Tengah sendiri di Kabupaten Sigi, di kawasan transmigrasi Palolo, kemudian di Kabupaten Donggala, di kawasan transmigrasi Lalundu dan Bambakenu, kemudian di Kabupaten Parigi ada kawasan transmigrasi Bahari Tomoni Raya, dan di Ampana, Tojo Una-Una ada kawasan transmigrasi pada Uloyo, kemudian di yang terakhir Poso, di Poso juga ada Tampolore. Oh iya, berarti gini, ini kan tadi kami mendengar ada 5 kawasan transmigrasi yang menjadi lokus teman-teman ekspedisi Patriot. Nah, memang ini kami melihat berdasarkan penyusunan RPJMD yang ada di provinsi, kami kan juga perlu melihat arah kebijakan nasional. Di RPJMN itu memang tertuang bahwasanya kawasan transmigrasi yang menjadi lokus arah RPJMN nasional itu di Sulawesi Tengah ini ada 3. Ada 3 kan. Jadi ada kaitan dengan Sigi ya di Palolo tadi, kemudian Tampolore, dan yang terakhir itu kalau tidak salah kaitannya dengan kawasan di Bungku ya, bukan. Morowali. Yang prioritas ada 3. Oh iya. Ada namanya itu. Oh, ada namanya. Pataba. Bus, ngeri ya Pataba. Palolo, Tampolore, Bahari Tomoni Raya. Oh, berarti yang satu Parigi ya? Ada 3 berarti yang prioritas. Oke. Dari tim sendiri, tim kecil ini kan dibentuk oleh universitas. Jadi itu satu tim terdiri dari 5 orang. Dengan komposisi dosen sebagai ketua tim, kemudian ada alumni S1 dan S2, dan juga ada mahasiswa. Oh, ada mahasiswa juga. Ada mahasiswa juga yang masih sampai semester akhir. Oh, gitu. Yang diikutkan. Oh. Dari kelima tim itu, apakah kelima anggota tim tadi itu kan, personil tadi itu, ini juga mengakomodir di semua 5 kabupaten yang menjadi fokus itu atau masing-masing punya tim sendiri? Tidak. Tiap kabupaten punya timnya sendiri, jadi kayak
Di Sigi ini kawasan Palolo ada 3 tim, dari tim 1 ada tim Undip, tim 2 dari IPB, dan tim 2 dan tim 3 dari tim UI. Nah, kalau untuk di Poso sendiri ada 2 tim dari Undip dan 1 tim dari UI. Jadi emang beda-beda berdasarkan lokus sama asal kampusnya itu berbeda-beda. Oh, berarti ada apakah ada pembagian peran gitu masing-masing kampus ini, tim ini? Ada bagaimana? Ada. Kalau teman-teman Undip dari mana? Perannya ya? Kalau dari tim kita sendiri, dari tim Undip, tim 1 itu khusus untuk rekomendasi dan evaluasi. Kalau untuk tim IPB itu terkait komunitas unggulan, dan tim 3 tim UI itu terkait kelembagaan ekonominya. Jadi dari 3 output nantinya akan terjadi hasil yang komprehensif lah terkait evaluasi, terus pengembangan komunitas unggulan serta kelembagaan ekonominya, gitu Pak. Seperti itu ya. Ya. Berarti pemetaan kawasan itu adanya di teman-teman Undip. Iya. Oh, makanya teman-teman PWK yang Iya, dihadirkan. betul. Oh, ya. Kemudian dosennya Dosennya juga kebetulan dari PWK. oh dari PWK juga. Karena memang itu ya, karena kaitan dengan pemetaan potensi sehingga teman-teman dosen yang dilibatkan juga dari PWK. Betul. Oke. Kemudian setelah berkunjungnya mulai kapan ini? Maksudnya actionnya di lapangan mulai kapan? Dari Agustus akhir tanggal 26. Itu udah mulai action ya? Iya, aktivitasnya di sini. Ya. Terus sebelum itu kita juga udah cari-cari data sekunder, meet online gitu sama dosen sama berempat ini. Iya. Kemudian setelah itu langsung ke lokusnya, langsung ke Palolonya Iya, atau langsung ke lapangan. Nah, kita untuk bulan pertama kita fokus ke UPT Bulu Ponto yang di Sidera. Terus kita moving ke UPT Lemantongoa di Desa Lemantongoa itu untuk bulan kedua. Nah, sekarang kita udah selesai untuk observasi lapangan. Sekarang kita tinggal menyusun rekomendasi dan evaluasi tersebut. oh gitu. Nah, mungkin karena sudah bicara lokus ya, kita jelaskan sedikit ini Iya, tentang kawasan transmigrasi. Jadi di Kabupaten Sigi ini disebutnya kawasan transmigrasi Palolo. Iya. Tapi kawasan transmigrasi itu bukan hanya di Kecamatan Palolo. Iya, itu makanya saya tadi agak ada di Sidera, ada di itu kan. Iya. Jadi ada 4 kecamatan yang masuk di kawasan transmigrasi. Kecamatan Sigi Biromaru, Iya. Kecamatan Sigi Kota yang baru dibentuk tahun 2019, kemudian ada Kecamatan Palolo, dan terakhir Kecamatan Okilalaki. Iya. Nah, 4 kecamatan ini masuk dalam delineasi kawasan transmigrasi Palolo. Untuk pemukiman transmigrasi sendiri hanya ada di 2 lokasi. Yang pertama namanya itu UPT Bulu Ponto Jaya, itu ada di Desa Oloboju, di Kecamatan Sigi Kota sekarang. Iya. Dulu kan Sigi Biromaru, Sigi sekarang Biromaru. sudah masuk Sigi Kota. Betul. Kemudian yang kedua adalah UPT Lembantongoa di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo. Iya. Nah, itu 2 UPT yang ada di kawasan transmigrasi Palolo. Iya. Terus setelah berkunjung ke sana, iya kan? Nah, itu kira-kira punya gambaran seperti apa teman-teman tim Ekspedisi Patriot ini terhadap kawasan transmigrasi, utamanya lokus di Palolo itu ya? Ada enggak? Kami bisa mengetahui, bisa cerita-cerita sedikit apa? Kalau gambaran utama dari kawasan transmigrasi di Palolo ini, kalau yang paling eye catching buat saya infrastrukturnya sih Pak, itu masih kurang. Kayak di UPT Bulu Ponto Jaya itu akses air bersihnya belum ada, dan itu sangat menghambat pertanian di sana. Jadi mereka sampai membeli air untuk kehidupan sehari-hari, terus juga harus mencari pekerjaan di luar padahal mereka punya lahan tapi tidak bisa untuk produksi. Iya. Dan jaringan kualitas jalan di SP1 yang dari penempatan tahun 96 itu juga belum diaspal. Jadi hal itu agak menghambat pekerjaan mereka sehari-hari sih Pak sebenarnya. Iya. Terus kalau di UPT Lemantongoa sendiri, akses jalan juga menjadi permasalahan utama karena jalannya kan memang berkontur, berkelok-kelok gitu ya Pak. Iya. Dan itu masih berbatu-batu, licin. Jadinya itu berdampak pada peningkatan kos buat logistik
Iya. hasil produksinya itu Pak, hasil pertaniannya itu. Oh, jadi memang kawasan dua kawasan transmigrasi ini SP1 dan SP2 berarti ya? Ada kalau di UPT Bulu Ponto Jaya ada 3 SP. Oh gitu. SP1 itu sejak tahun 1996, Iya. kemudian SP2 tahun 1999, Iya. dan yang terakhir itu yang terbaru SP3 itu tahun 2019. Mereka Iya. itu merupakan translokal, jadi dari warga-warga sekitar yang merupakan korban bencana gempa bumi dan likuifaksi tahun 2018. Oh gitu. Ditempatkan di sana. Iya, ditempatkan di SP3. Oh. Jadi dari desa-desa sekitar, Iya. tidak ada dari luar. Berarti ya dari dua kawasan tadi yang ada di Sigi Kota dan di Palolo sendiri, ini dua-duanya punya permasalahan yang memang berbeda, cukup kompleks ya. dua kawasan ini ya cukup kompleks. Kalau yang satu ini kan memang kalau kami kaitkan ya dengan tugas kami di Biro Organisasi terkait dengan bagaimana kita kerja kolaborasi menangani dua tematik ya. Kalau kami melihat ini mengenai transmigrasi ini ada erat kaitannya dengan dua tematik ya, kemiskinan dan juga ketahanan pangan nasional. Nah, jadi kalau kami melihat berarti ini membutuhkan kajian lebih mendalam ya mungkin ya. Mungkin teman-teman dari Undip nantinya mungkin bisa memberikan gambaran kepada pemerintah provinsi atau mungkin di pemerintah Kabupaten Sigi nantinya seperti apa kira-kira yang perlu ya, intervensi yang perlu kami pemerintah lakukan ya untuk mengatasi kedua masalah di dua kawasan tadi ini ya, kawasan yang di Kecamatan Sigi Kota dan di Kecamatan Palolo. Di awal kami turun itu kami itu ada menemukan agak bingung. Iya. Tentang lokasi UPT ini sebenarnya di mana. Ternyata di UPT Bulu Ponto Jaya ini kan ada 3 SP dan ternyata di 3 SP ini melekat pada desa yang berbeda. SP1 itu masih di Sidera, SP2 di Oloboju, SP3 sendiri mereka tuh kebanyakan masih KTP asal. Jadi mereka belum berpindah ke desa Oloboju sebagai lokasi. Satu kawasan di dua desa administrasi yang berbeda. Iya, Pak. Kami datang itu masih ada permasalahan sebenarnya baru selesai tentang pembahasan soal batas desa. Nah, sudah selesai, akan tetapi belum ada tindak lanjut pada saat itu dari pemerintah untuk segera menginstruksikan untuk warga desa SP1 ini berpindah ke desa Oloboju. Nah, setelah itu kami bertemu Kecamatan Sigi Kota. Terus kami memantik pertanyaan soal itu. Terkait itu akhirnya dibawalah sampai ke pembicaraan dengan wakil bupati oleh Kecamatan Sigi Kota. Seminggu kemudian keluar surat dari bupati menginstruksikan bahwa SP1 dan SP3 itu semuanya berada dalam wilayah desa Oloboju untuk segera melakukan proses pemindahan administrasi. Mutasi kependudukan ya. Iya. Dan selain itu karena kami tugasnya evaluasi dan itu agak menyeluruh. Jadi kami sebenarnya banyak temuan-temuan ini dari segi infrastruktur. Kami menemukan bahwa jalan di SP1 sejak tahun 96 sampai sekarang itu belum pernah dibangun. Jadi memang agak timpang untuk SP1 dan SP2. SP2 itu sudah jalannya sudah aspal, mulus dan rata, sedangkan di SP1 bayangkan sudah 30-an tahun itu masih seperti itu jalannya kan, belum ada pembangunan. Terus dan yang paling menonjol itu seperti tadi diceritakan Mbak Rahma soal air. Kalau di sana yang paling menonjol soal air. Kenapa? Untuk permasalahan air sendiri itu masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi baik itu kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan irigasi perkebunan. Nah, kalau untuk di SP1 dan SP2 itu airnya masih mengalir, walaupun maksimal itu di SP1 hanya 2 kali seminggu. Bahkan kalau ada banjir, ada kerusakan itu bahkan tidak mengalir sama sekali. Berarti air ini sumber air dari kawasan di Bolu Puntu ya, Bolu Puntu ini
dari mata air langsung berarti ya? Dari sungai. Sungai ya? Dari sungai. Oh, Dan sungai tidak bisa tidak menuju. memanfaatkan air dalam tanah gitu, tidak? Tidak bisa Oh. karena agak dalam. Agak dalam. Terlalu Oke. agak Ya. Terus Pak. Terus jadinya kalau tadi di SP1 masih ada aliran air, di SP3 sama sekali tidak ada aliran air. Jadi betul-betul masyarakat di sana hanya menggunakan air dari mobil-mobil tangki yang ada yang berkeliling untuk berjualan mobil tangki. Iya. Itu pun masih kurang sebenarnya. Dampaknya potensi perkebunan di Iya. sana itu kan sangat besar. Nah, itu dampaknya banyak dari lahan-lahan usaha Iya. itu mereka tidak bisa maksimalkan untuk pengolahannya. Bahkan ada yang istilahnya mati suri. Iya. Oh, sebagian besar mata pencarian warga di kawasan transmigrasi di Boluponto itu adalah di sektor perkebunan. Iya, ada. Kebun. Berkebun ya. Iya. Itu kebun apa bisa saya kebunnya Kalau yang komoditinya apa ya? Komoditi sebenarnya yang potensi utamanya itu bawang. bawang goreng Palu ya. Bawang Iya, palu. bawang batu itu. Oh, Bawang batu ya. Cuman saat ini karena memang kalau untuk bawang butuhkan air yang banyak, Iya. nah, jadi sudah tidak mungkin untuk menanam bawang. Jadi Iya. mereka beralih ke ada yang ke hortikultura, Mbak ya, dan Iya, juga ada ke juga yang peternakan. terangkan. Sebenarnya kan mereka 3 SP ini kan masyarakat transmigrasi ya. Terus Iya. memang mendapat lahan dari pemerintah. Jadi mereka memang fokusnya di perkebunan, Pak. Iya. Jadi seharusnya pencarian utama mereka perkebunan baru ke sektor jasa. Tapi karena perkebunannya produksinya minim, jadi Iya. ya mereka harus mencari pekerjaan di luar Di perkebunan. perkebunan. Pun kalau mereka berkebun, mereka kontrak lahan di desa lain. Oh, begitu. Iya, ada yang di Sidera, ada yang di Maranatha, Iya. seperti itu. Oh, berarti memang ini sama sekali apa namanya? Permasalahan air ini sangat apa menjadi ini ya, apa beban masyarakat di sana ya. Dan itu sudah tahunan, apalagi setelah gempa ya itu tambah parah. Tapi mengenai jaringan perpipaan airnya ini, Iya. itu ada atau pemeliharaannya bagaimana gitu di sana? Sebenarnya ada, tapi karena ada gempa juga terus jadi terputus. Selain itu karena ada oknum yang mencuri sambungan antar pipa, Iya. jadi ya itu permasalahannya terus menerus gitu loh Pak. Enggak Oh, yang iya. sekali diperbaikin terus langsung selesai selesai. itu enggak, karena ada oknum yang Oh. mencuri itu jadi berkepanjangan. Kepanjangan ini. Iya, jadi ada dua permasalahan selain jaringan pipanya yang rusak, juga ada tadi tuh oknum warga yang Iya. nakal. Mereka iya. melubangi. Iya. Kalau mereka istilah tapping sebelum masuk ke pemukiman transmigrasi, jadinya ya suplai untuk ini tidak sampai ke. Oh, berarti buat bak penampungan dulu, Iya. terus itu yang alirkan ke warga ya. Iya. Oh, iya. Ini juga sebabnya karena di desa sendiri mereka belum punya untuk saluran irigasi sendiri. Untuk desa Iya, Olobuju desa sendiri. Nah, yang ini awalnya memang dibangunnya itu setelah ada pemukiman transmigrasi. Oh, atau jangan-jangan para warga transmigran ini yang berinisiasi untuk membangun sendiri aliran airnya? Tidak, Bukan sudah ya? dari pemerintah dulu. Dari pemerintah dulu ya. Oh, oke. Nah, terus yang apa kaitan dengan mata pencarian mereka Ya. beralih ke sektor jasa ya? Atau masih tetap juga di perkebunan? Ada yang variatif, ada yang di perkebunan, Iya. ada juga yang sekaligus untuk di peternakan. Tapi untuk kalau untuk di SP2 sendiri itu banyak ada beberapa ya yang sukses gitu ya untuk peternakan, untuk perkebunan juga ada yang punya bawang garing kalau mereka sebutnya. Iya. Mereka tidak mau disebut bawang goreng, tapi Iya, mereka bawang garing. mau rebrand yang baru jadi Iya. untuk Sigi bawang garing. Oh, Nah, di sana ada sentra IKM-nya. ada sentrikemnya. Sudah Iya. punya NIB berarti ya? Izin berusaha mereka sudah punya. Sudah ada. Sudah ekspor malahan. Oh, sudah ekspor. Cuma karena kami kurang mendalami ya kalau Iya, bagian untuk bagian komoditas itu, iya. ya, itu ada. Jadi, Oh, terus tadi jalan itu yang ada di SP1, SP3 rusak juga jalannya. Kalau untuk di SP1 memang dari awal penempatan mereka belum dibangun
Dari tahun 96 itu ya? Ya belum baik gitu, cuman jalan tanah setapak gitu. Iya. Terus sekarang karena berkontur jadi licin juga, Oh. tetap mengganggu, menghambat kegiatan sehari-hari sih Pak. Kalau di SP3 sudah rabat beton, tapi masih belum full juga, masih ada bagian yang masih tanah berbatu. Tapi karena konturnya agak tidak semiring di SP1, jadi masih hitungannya aman lah. Iya. Walaupun rapat beton masih aman ya. Masih aman. Iya. Iya. Yang salahnya di SP1 ya. Jarak antara SP1 ke apa ya? Ibu kota desa ya, apa ya? Ibu kota desa. Dekat sebenarnya. Oh, dekat. Dari jalan utama itu dekat. Lokasi pembangunan transmigrasi. Tapi tidak di aspal gitu. Misalnya. Iya. Iya masih tanah setapak. Pernah ada pembangunan untuk jalan, tapi menurut informasi warga tidak sesuai pelangnya untuk pembangunan jalan SP1, tapi dibangunnya di wilayah desa Sider. Oh. Pernah ada kejadian itu. Informasi dari warga transmigrasi itu ya. Iya. Iya. Oh. Betul-betul lokasinya itu di pinggir jalan. Iya. Di pinggir jalan. Jalan trans. Iya. Saya tadi pikiran saya lokasi trans ini agak masuk ke dalam begitu, sehingga itu tidak tidak termonitor lah kira-kira oleh pemerintah setempat kaitan dengan akses masuk begitu. Kalau itu yang di UPT Lemban Tengah itu seperti itu. Jadi jarak desa utama ke UPT-nya agak jauh. Terus juga jalannya ya berkontur, terus berbatu itu. Yang di UPT Lemban Tengah itu ya, ya? di Palolo. Oh, berarti yang teman-teman tim Ekspedisi Patriot dapatkan di UPT Bolupontu ini berarti hanya kaitan dengan perpipaan, kemudian dengan jalan itu ya, akses masuk gitu, akses masuk ke kawasan itu yang paling menonjol ya. Sebenarnya permasalahannya banyak, cuman yang paling menonjol. Berarti fokusnya memetakan itu, dan apakah ini ada rencana pengembangan ke depannya sudah bisa kita prediksi seperti apa kira-kira yang untuk yang UPT Bolupontu ya, kita belum ke UPT Palolo gitu. Mungkin rekomendasi yang secara kasar ya Pak, dari untuk UPT Bolupontu ini, terutama infrastruktur dasarnya seperti akses jalan dan air bersih, juga kalau SDM-nya dari pelatihan untuk perkebunannya sendiri, terus juga pengairan untuk pertaniannya, juga mungkin ada pelatihan lain seperti peternakan juga, dari sektor jasa juga harusnya ikut dikembangkan sih Pak, karena itu kan dekat dengan kota ya, jadi akses untuk menuju pasarnya itu lebih memungkinkan untuk dikembangkan ya. Itu yang menjadi catatan teman-teman yang di UPT itu ya, UPT Bolupontu itu ya. Ya, selain itu juga potensi pariwisata juga ada di sana. Baik, ya, ada yang namanya di sana itu namanya Bolupontu itu ada nama bukit yang ada di sana. Di situ juga Bukit Kelor. Iya. Nah, itu ya kalau misalnya mau healing tipis-tipis tuh bisa lah ya, jalan-jalan. Ada juga yang lumayan katanya pernah viral itu namanya Bukit Fulumehi. Iya. Itu 570 mdpl di situ. Banyak yang jalan-jalan mendaki di sana. Ada potensi wisatanya juga di situ. Bisa juga sebenarnya tuh kami pernah ikut ini trekking ke Intek, jadi sumber air di sana kami trekking. Itu sebenarnya juga untuk asik untuk wisata olahraga. Arung jeram bisa nggak? Yang agak santai lah. Arung jeram bisa? Bisa. Atau tunggu banjir dulu baru arung jeram. Berarti memang banyak potensi yang bisa kita dapat dari satu kawasan itu saja ya, di Bolupontu itu saja ya. Tinggal mungkin bagaimana pemerintah setempat untuk memfasilitasi, memberikan semacam stimulan mengenai usaha-usaha perkebunan maupun yang lain-lain, sehingga bisa ini masyarakat di kawasan transmigran ini bisa berdaya lah kira-kira keluar dari garis kemiskinan sesuai tematik dalam reformasi birokrasi tematik ya. Kemudian mengenai gambaran ya, mengenai UPT Lemban Tongoa yang katanya tadi di awal bahwa di Lemban Tongoa itu akses jalan masuknya itu sudah ada pengaspalan, walaupun memang masih yang ada batu-batu gitu ya. Maksudnya aspal apa ya? Saya kurang tahu jenis aspalnya seperti apa, proyek aspal itu. Nah, kalau untuk UPT Lemban Tongoa sendiri seperti apa ini gambaran dari teman-teman tim Ekspedisi Patriot?
Kalau menurut saya sih yang paling berbeda dengan UPT Hulu Pondok itu sebenarnya tingkat produksinya, tingkat apa ya, penghasilannya lebih tinggi di UPT Lemantongwa karena kan komoditasnya kopi ya. Terus itu tuh harga jualnya juga lebih tinggi. Terus di sana juga lebih subur karena airnya melimpah. Jadi itu sangat berpengaruh ke tingkat penghasilan mereka. Jadi meskipun jalan di sana kurang begitu bagus, tapi karena harga kopinya mahal sekitar 54.000 per kilo, itu dapat mengangkat kehidupan mereka gitu. Ya walaupun tetap ada permasalahan di jalan itu, terus ada permasalahan di fasilitas pendidikan, karena gedung-gedung sekolahnya tuh atapnya bolong, terus lantainya udah mulai rusak, terus dari gurunya ada yang beberapa yang kurang bertanggung jawab gitulah istilahnya. Terus untuk fasilitas kesehatan sendiri sebenarnya udah ada bangunan puskesmasnya, tapi untuk tenaga kesehatannya tidak mau menetap di sana. Jadi mereka tenaga kesehatan itu menetap di desa induk Lemantongwa itu, dan untuk menjangkaunya itu kembali lagi karena akses jalan yang buruk, jadinya agak memprihatinkan gitu lah kalau seperti kalau misal kita lagi sakit parah terus harus lewat jalan yang betul. Mungkin perlu kami informasikan juga ke teman-teman Ekspedisi Patriot ya kaitan dengan visi misi kepala daerah kami Pak Anwar Hafid, Pak Gubernur. Jadi yang tadi kita bahas ya mengenai jalan akses jalan itu memang di RPJMD provinsi itu sudah memuat ada 9 program berani Bapak Gubernur ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar dari 9 berani ini, salah satu berani itu adalah berani lancar, program beliau. Nah, jadi di program berani lancar ini itu akan melakukan pemantauan ataupun mungkin nanti akan ada pembangunan jalan 10.000 km ya di tiap-tiap desa ya. Jadi mungkin ini yang kami harapkan melalui podcast ini juga nanti kita akan memberikan rekomendasi juga ke dinas terkait kaitan dengan akses jalan yang memang butuh sentuhan dari pemerintah provinsi terhadap kawasan transmigrasi, utamanya tadi yang di UPT Bolu Pountu tadi kan. Nah kemudian untuk yang di Palolo tadi memang karena kita diskusinya dengan teman-teman PWK ini selalu berbicara kalau kayak permainan permainan anak-anak Sin City apa ya? Sim City. Sim City ya. Itu kan menata kota gitu kan. Di mana tempat kawasan pendidikannya, kesehatannya. Tapi tadi mendengar sedikit dari Mbak Rahma yang sampaikan, berarti akses pendidikan di sana pendidikan dasar saja, SD saja atau SD SMP ada ya? Oh banyak rupanya ya. PAUD, TK, SD, SMP. Oh mulai dari TK-nya ya, PAUD-nya, SD, SMP ada juga di sana berarti ya. Tapi PAUD dan TK-nya itu seperti digabung gitu. Oh satu atap. PAUD dan TK kayak kalau di dinas pendidikan itu biasanya ada SMP satu atap. Di sana juga satu atap. Oh SD SMP satu atap juga. SMP satu atap. SMP-nya satu atap ya. Berarti menarik rupanya di UPT Lemantongwa ini ya. Ada selain akses jalan, akses pendidikan dan kesehatan juga ini ada bermasalah begitu ya. Sebenarnya. Ada bermasalah kompleks juga masalahnya. Program berani lancar. Iya. Pak Menteri kan sudah pernah berkunjung ke benar. Dampingi juga Pak Gubernur. Iya. Pak Bupati Sigi. Iya. Nah, itu juga ada saya dijanjikan pembangunan jalan dari Desa Lemantongwa ke UPT Lemantongwa yang ada di Dusun Tokelemo namanya. Saat ini sudah mulai pembangunan jalannya. Sudah sebentar pembangunan. Jadi di situ berbagi tuh Pak Menteri 2 km, Pak Gubernur 2 km, dan Pak Bupati 1 km. Oh begitu. Alhamdulillah sekarang mulai dibangun. Sudah dibangun. Nah ini kan maksudnya kita bisa yang namanya program secara nasional itu kita rupanya kita bisa kolaborasi ya, kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Seperti berarti sekarang sudah ini ya, sudah terbangun ya. Sudah mulai dibangun. Sudah mulai dibangun. Ya, sudah.
sepanjang 5 kilometer ya. Tadi kan dua Rencananya gitu, nah, 5 kilometer. dua dari Kementrans, 2 dari provinsi dan 1 dari Kabupaten Sigi ya. Oke. Kemudian yang untuk ini tadi saya tertarik karena di program Pak Gubernur juga ada berani sehat dan berani cerdas, iya kan? Ada berani sehat dan berani cerdas. Nah tadi mendengar dari cerita-cerita teman-teman tim Ekspedisi Patriot terkait dengan tenaga kesehatan yang ada di sana yang lebih condong nginap tinggalnya di di desa induk, kemudian banyak infrastruktur pendidikannya, sekolah-sekolahnya yang memprihatinkan. Nah, dari situ kira-kira dari teman-teman tim Ekspedisi Patriot ini selama di UPT Lembang Tongoa itu memotret permasalahan sebatas hanya berkutat di situ atau ada lagi yang perlu kira-kira intervensi dari pemerintah baik pusat sampai ke daerah? Sebenarnya di UPT Lembang Tongoa kemarin kita melakukan 2 kegiatan, ada pengabdian terkait untuk anak-anak SD, namanya itu catatan Patriot Cilik, di mana kita mengajarkan bagaimana membaca peta, terus juga kita jalan-jalan memetakan bagaimana kondisi desa mereka sendiri, sehingga anak-anak tuh paham bahwa desa mereka tuh memiliki tantangan dan potensi seperti apa. Iya. Dan selain itu kita juga melakukan FGD Pak di sana. Jadi kita menghadirkan masyarakat, guru, juga terkait dinas-dinas yang terkait dengan pendidikan itu tadi. Jadi untuk permasalahan yang ada terkait pendidikan juga kesehatan itu sudah tersampaikan secara langsung ke dinas-dinas terkait Pak. Jadi dari situ harapannya dinas-dinas langsung mengetahui permasalahan yang ada dan segera ditindaklanjuti, karena kan mereka sudah ngomong kalau baik kita urus permasalahan yang ada di sini itu ke masyarakat, jadinya semoga bisa segera teratasi. Iya. Terkait dengan intervensi ya teman-teman dari UPT intervensi dari teman-teman tim Ekspedisi Patriot di UPT Lembang Tongoa di Palolo itu seperti apa Mbak? Kalau khusus di UPT Lembang Tongoa kita ada 2 program Pak. Yang pertama ke pengabdian ke anak-anak SD, namanya itu catatan Patriot Cilik, di mana kita mengajarkan soal pemetaan. Di situ kita jalan-jalan, terus memetakan potensi serta masalah yang ada, sehingga anak-anak tuh bisa mengenali dan paham betul dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu kita ada FGD, kita mengundang masyarakat, guru serta dinas-dinas terkait yang terdapat permasalahan di situ. Jadi masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka terkait tadi itu pendidikan, kesehatan. Jadi OPD tersebut tuh bisa mengetahui secara langsung dan menjanjikan secara langsung sih Pak untuk masyarakat itu. Berarti mirip-mirip musrenbang begitu ya. Jadi ada rembuk warga, OPD-nya mendengar, nanti ketika permasalahan itu biar bisa masuk dalam program kegiatan perangkat daerah di OPD yang ada di Kabupaten Sigi maupun di provinsi ya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Jadi kami ini sedikit saja mungkin ketika kami turun ke lapangan, melakukan observasi langsung, wawancara, berkunjung ke dinas-dinas. Setelah itu kami ini setelah melakukan kegiatan tersebut kami mengadakan FGD. Jadi akhir dari penelitian kami untuk di satu UPT itu FGD. Di situ kami kumpulkan tadi seperti tadi yang Mbak Rahma ceritakan, dinas-dinas yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan sekiranya bisa langsung diatasi, ditangani begitu. Misalnya nih ada itu salah satu masalah pendidikan, ada yang sudah bertahun-tahun ijazah SMP-nya itu belum keluar, jadi anaknya itu belum bisa lanjut sekolah. Pada saat itu bapaknya bisa langsung bertanya ke dinas pendidikan, nah bisa langsung diurus itu, bisa langsung selesai. Jadi FGD itu forum yang kami buat sebagai jembatan antara kami dengan masyarakat dengan pemerintah gitu. Oh gitu. Ya baik, memang di era sekarang ini kan dalam proses pembangunan ya tentunya perlu ada pelibatan selain masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, baik dari pihak-pihak akademisi, lembaga-lembaga swasta mungkin,
karena memang era kolaborasi ya memang tidak bisa kita nafikan. Saat ini memang eranya era kolaborasi gitu kan. Dan memang dari kami dari sisi biro organisasi ya, dari sisi biro organisasi yang melakukan pemetaan urusan di semua perangkat daerah, nah tentunya kami sudah melakukan pembagian peran, sudah membagi proses bisnis dari masing-masing perangkat daerah, siapa berperan sebagai apa begitu kan dalam proses baik tadi intervensinya kaitan dengan tematik kemiskinan, tematik investasi, tematik ketahanan pangan dan tematik-tematik lainnya. Dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya kan kalau lihat dampak ya, kan kadang kita memikirkan bahwa angka kemiskinan turun sekian persen, ya kan masyarakat mungkin hanya melihat pemerintah sukses begitu kan dalam hal mengentaskan kemiskinan. Tapi kan yang masyarakat yang lebih kena begitu mungkin di hati masyarakat adalah bagaimana responsif pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada langsung di masyarakat. Tadi seperti yang teman-teman tim Ekspedisi Patriot sampaikan, ada atap SD yang bocor, SMP-nya masih satu atap, kemudian akses jalan. Nah, ini yang coba yang mungkin tidak terinformasi secara langsung baik ke pemerintah kabupaten ataupun mungkin di kami, karena memang proses ini kan kalau berbicara tatanan pemerintahan di Indonesia ini kan berjenjang ya. Yeah. Kabupaten dulu, desa dulu, kemudian kecamatan, kabupaten, baru provinsi, baru ke tingkat pusat. Nah, mungkin dengan adanya teman-teman tim Ekspedisi Patriot ini membantu sebagai corong masyarakat dalam hal menyuarakan ini loh yang masyarakat inginkan di kawasan ini ya, kawasan transmigrasi. Saya rasa mungkin di kehadiran teman-teman UPT, teman-teman TEP namanya, teman-teman tim Ekspedisi Patriot ini sangat-sangat membantu untuk keberlangsungan masyarakat transmigran khususnya ya yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing sesuai dengan tugas fungsinya teman-teman yang ada ini. Nah kemudian dari potret ya, dari potret teman-teman yang ada di tim Ekspedisi Patriot di UPT Lemban Tongoa ini selain beberapa hal tadi ya, pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur jalannya. Nah kira-kira untuk potensi desa kawasan transmigrasi yang di Lemban Tongoa ini seperti apa potensi-potensi desanya yang mungkin bisa diberikan informasi ya? Kalau dari perkebunannya sendiri ada keunikan di tanaman kopi. Oh iya. Nah, tanaman kopi menurut informasi yang kami dapatkan ya, ini bibitnya dari Lampung ya, dari Lampung. Iya, nah, kalau di asalnya kopi ini hanya dipanen setahun sekali, dipanen raya. Sedangkan di Lemban Tongoa, nah kopi ini bisa berbuah sampai sebulan itu bisa 3 kali ya. Ada yang sampai 3 kali panen. Jadi terus menerus gitu, bukan setahun sekali. Nah, jadi untuk hasil produksinya persediaan masyarakat itu terus ada terus, bisa berlangsung terus untuk kopinya. Dan dari segi rasa juga, walaupun bibitnya sama, mungkin karena di tanahnya berbeda, itu memiliki kekhasan sendiri baik dari rasa maupun aromanya. Ya. Pasar dari maksudnya hasil produksinya tadi ya, kopi tadi itu apakah masyarakat sana sudah punya pasar tersendiri untuk memasarkan hasil produksi kopi tadi? Kalau pasar mereka masih menjual dalam bentuk green bean, terus dijual ke pengumpul dan itu dipasarkan di Palu serta Jawa sih, Pak. Oh begitu. Beberapa kafe di Palu ini sudah menggunakan kopi-kopi dari UPT Lemban Tongoa untuk sebagai minuman campuran kopinya. Oh gitu, menarik sekali ini ya. Kalau memang kita pemerintah memang fokus gitu ya, betul. Karena ini mirip ada satu tema juga kaitan dengan tematik itu adalah hilirisasi ya. Karena kalau kita berbicara hilirisasi, otomatis kita berbicara industri olahan gitu kan. Nah sementara apa yang kita olah tentunya melihat dari sektor hulunya juga komoditi apa yang akan kita kembangkan. Nah, kalau memang ini komoditi kopi, Palolo ini juga melihat menjanjikan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi ya, khususnya di kawasan transmigrasi, kenapa tidak begitu kan? Untuk kita lebih kembangkan buat kemasan di provinsi ada rumah kemasan loh, PT Rumah Kemasan. Apakah mungkin nanti ada intervensi kaitan dengan pelatihan-pelatihan ke mereka kan, utamanya yang bergerak di sektor jasa perkebunan misalnya, untuk sektor perkebunan yang ada di Palolo. Itu yang masih kurang di sana itu. Itu masih kurang ya? Iya, terkait dengan pelatihan untuk pengolahan. Pengolahan kopi. Iya. Kalau tadi di Boloponto kan ada sentra bawang. Ya. Betul. Kalau yang di sini ada sentra kopi atau apa begitu di UPT sana? Di sana belum ada, masih sebatas Bantuan alat pertanian. untuk pengolahan kopi sendiri itu mereka sudah bisa untuk giling ya, tapi masih tradisional, masih belum menggunakan. Namanya masih green bean tadi kan? Iya, dijualnya dalam bentuk green. Belum, istilahnya kan kalau hilirisasi kan kita harus mengubah barang mentah ke barang minimal setengah jadi lah kira-kira ya. Itu kan otomatis daya beli daya jualnya meningkat, lebih tinggi kan? Oke. Potensi lain gitu dari kawasan Lembang Tomoa, selain tadi kita berbicara soal perkebunan ya, komoditi perkebunan, mungkin ada potensi lain dari sana? Potensi lainnya mungkin ini bisa untuk pengembangan kampung tematik. Itu kan bener, satu dusun itu ada kopi, kokoa, durian. Jadi itu tuh bisa pengunjung bisa ke sana, nginep di sana karena hawanya dingin, terus pemandangannya sangat bagus. Jadi mereka bisa berkeliling, jalan-jalan, bisa sambil petik kopi, ngolah kopi, karena itu kan aktivitas produksi itu kan terjadi setiap hari ya. Beda sama di Jawa yang panennya itu 1 tahun sekali. Jadi untuk pengembangan kampung tematik menurut saya sangat bisa diandalkan, terus bisa sukses gitu sih Pak menurut saya. Gitu. Untuk wisata edukasi itu bisa sekali itu untuk di sana, untuk pengolahan kopi, dari kan penanaman, pemetikan sampai pengolahan itu bisa ditemui di sana setiap hari. Oh iya. Ya, saya gini ya, saya teringat ini di hasil diskusi kita hari ini, saya teringat ada satu buku yang sempat saya baca, judul buku itu Creative Collaboration. Itu penulisnya kebetulan mantan Menteri Pan-RB ya, Pak Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi. Beliau menceritakan mengenai kondisi Banyuwangi di periode beliau. Nah, rupanya beliau itu membagi potensi pariwisata ya. Ketika pariwisatanya ini berbicara di sektor alam ya, gunung begitu, seperti tadi ada kampung tematik tadi itu, maka si pelaku-pelaku pariwisata maupun pelaku-pelaku ekraf ini untuk membangun misalnya hotel atau apa, dia tidak boleh merusak alam yang ada di situ. Jadi dia harus menyesuaikan dengan tema apa gitu kan. Kalau mungkin temanya pantai, berarti ya tema pantai yang berlaku. Nah, pemerintah ngaturnya ke situ. Nah, kalau temanya tadi kampung tematik, ada wisata edukasi, ada alam, dan apalagi di puncak istilahnya kan, daerah dingin lah kira-kira. Nah, itu kan penataan ruangnya kalau tidak ramah terhadap alam, tentunya ini akan merusak ekosistem yang ada begitu kan. Ekosistem yang ada. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah, utamanya Kabupaten Sigi maupun nanti di Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti ini akan bagaimana kita membuat sebuah master plan atau mungkin dari sektor pariwisata ya, pemanfaatan ruang-ruang ini jangan sampai merusak alam. Takutnya nanti seperti slogan-slogan teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana kan, kalau kita jaga alam, alam jaga kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin ada dari selain potensi pariwisata, saya mendengar tadi ada potensi tanaman-tanaman yang hias begitu kan? Apakah di sana seperti apa begitu untuk potensi tanaman hiasnya? Kalau di sana ada tanaman anggrek Pak. Oh gitu. Tapi itu masih di hutan dan itu masih dalam perencanaan, karena kan di Desa Karunia udah ada itu aktivitas budidaya tanaman anggrek itu. Kalau untuk di Lemantungan masih dalam diskusi Pak, untuk mencari tanaman anggrek yang ada di hutan terus dibudidayakan, terus juga bisa dipasarkan gitu. Baik, jadi
setelah kita tadi diskusi panjang ya kaitan dengan kawasan transmigrasi di UPT Bolupountu dan Lembang Tongoha, kira-kira apa harapan dari teman-teman tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi ya terhadap pemerintah provinsi? Baik, karena kita sekarang dekat dengan kantor gubernur, nah, mungkin harapan kami untuk kawasan transmigrasi sendiri, pemerintah provinsi, untuk Bapak Gubernur terutama, semoga 9 program beraninya ini dapat juga diimplementasikan di kawasan transmigrasi Palolo. Karena sesuai dengan visi misi Kementerian Transmigrasi yang baru saat ini itu, transmigrasi ini bukan hanya lagi perpindahan penduduk, tapi cita-citanya itu adalah ingin menjadikan kawasan transmigrasi ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Sulawesi Tengah gitu. Berarti dengan adanya transmigrasi ya, program transmigrasi yang digulirkan oleh Kementerian Transmigrasi saat ini, harapannya itu ini bisa menumbuh kembangkan sektor perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Oke, jadi memang harapan dari teman-teman Ekspedisi Patriot ini ya, kalau kita korelasikan atau hubungkan dengan program Bapak Gubernur ya di program 9 Berani ini sangat berkaitan erat ya, erat sekali ya, erat sekali. Dan memang kedepannya di periodisasi Pak Gubernur ini sampai dengan 2029 nanti akan fokus di beberapa program Berani. Sebagai informasi di awal ya ke teman-teman maupun ke Sobat BO bahwa kedepannya program Berani Sehat dan Berani Cerdas tetap akan bergulir ya. Kemudian nanti insya Allah tahun depan itu mungkin akan fokus pada program Berani Lancar, dan semoga nanti ya termasuk kawasan transmigrasi kaitan dengan permasalahan jalan, permasalahan akses pendidikan, kesehatan, ini akan bisa diintervensi langsung oleh pemerintah provinsi ke depannya. Baik, Sobat BO, mungkin dari diskusi kita yang sangat panjang tadi ya, yang sangat baru ya, menarik juga. Ya, kira-kira begitu ya, sangat menarik dengan teman-teman tim Ekspedisi Patriot hari ini. Maka kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kawasan transmigrasi yang ada di 2 UPT ini, Bolupountu di Kecamatan Sigi Kota dan di Lembang Tongoha di Kecamatan Palolo ini, bisa melihat, bisa mendengarkan secara langsung apa-apa permasalahan yang ada di sana. Semoga nanti dengan podcast ini ya, ini bisa menjadi jembatan kita juga ya kepada pemerintah provinsi ya, dalam hal ini Pak Gubernur, sehingga program-program Berani Bapak Gubernur bisa berjalan dengan baik, sukses, lancar, sehingga Sulawesi Tengah yang maju dan berkelanjutan itu bisa tercapai. Mungkin itu dulu dari kami, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.